everyone, my name is Dewi Farasta Asri from the Management Studi Program kelas 25A Universitas Teknokrat Indonesia. In this presentation, I will explain about fungsi linear dan penerapannya. Ayo saksikan. Baik, kita masuk ke dalam materi, yaitu fungsi linear dan penerapannya. Ada yang tahu nggak apa itu fungsi linear? Jadi, fungsi linear adalah fungsi yang variabel tertingginya berpangkat 1 dan menghasilkan grafik berupa garis lurus. Nah, itu merupakan pengertian dari fungsi linear. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi linear sering digunakan untuk menggambarkan hubungan yang proporsional antara dua variabel. Misalnya, antara biaya dan jumlah barang, atau antara pendapatan dan waktu kerja. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bentuk umum persamaan linear. Y sama dengan A plus BX. Y adalah variabel terikat. Variabel terikat yaitu nilai yang bergantung pada variabel. Maksudnya variabel X. Kenapa disebut terikat? Karena Y tidak bisa ditentukan sendiri. Ia terikat oleh nilai X. Selanjutnya X. X adalah variabel bebas. Artinya, kita boleh memberi nilai apa saja ke X. Bisa negatif, positif, ataupun 0. Asalkan masih masuk akal untuk fungsi yang kamu buat agar mempermudah untuk menggambar grafiknya. Bisa misalkan seperti minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Seperti itu. Selanjutnya A. A itu sama dengan konstanta. Maksudnya itu konstanta ini adalah titik potong sumbu Y. Dan yang terakhir ada B atau koefisien dan gradien. Itu adalah kemiringan garisnya. Jika B-nya positif atau jika gradiennya positif, garis akan menanjak dari kiri ke kanan. Jika B-nya negatif, sebaliknya garis akan menurun. Contoh sederhananya yaitu misalkan fungsi biaya produksi ditulis sebagai Y sama dengan 2000 plus 500X. Artinya, biaya tetap sebesar 2000 dan tiap tambahan 1 unit barang memerlukan biaya 500. Jika diproduksi 10 unit, maka total biaya. Nah, jadi kita cari, kita masukkan yang tadi, Y sama dengan 2000 plus 500. X-nya berapa tadi? 10, karena soal dari sini adalah 10 unit. Jadi, buka kurung, 10 dan tutup kurung. Hasilnya adalah 7000. Begitu. Karena 500 dikali 10 itu 5000, 5000 ditambah 2000, jadi hasilnya 7000. Nah, contoh ini menunjukkan bagaimana fungsi linear dapat digunakan untuk memperkirakan biaya berdasarkan jumlah produksinya. Selanjutnya ada penerapan fungsi linear. Fungsi linear banyak digunakan di berbagai bidang seperti ekonomi dan bisnis. Itu biasanya untuk menghitung laba, pendapatan, dan biaya produksi. Selanjutnya ada di bidang manajemen. Dia digunakan untuk menganalisis hubungan antara input dan output perusahaan. Selanjutnya ada di perbankan untuk memprediksi bunga dan pertumbuhan investasi. Dan yang terakhir di kehidupan sehari-hari, seperti menghitung total belanja, tarif listrik, atau penggunaan pulsa berdasarkan waktu.
Nah, jadi teman-teman, kesimpulan pada materi hari ini yaitu fungsi linear menggambarkan hubungan langsung antara dua variabel. Dengan menggunakan Y sama dengan A plus BX, kita dapat memahami dan memprediksi berbagai situasi ekonomi dan bisnis dengan lebih mudah. Grafiknya yang berbentuk garis lurus memudahkan kita melihat arah perubahan nilai suatu variabel terhadap variabel lainnya. In conclusion, the linear function is a simple yet powerful mathematical tool that helps us describe and predict real life situations. By understanding how it works, we can apply it effectively in business, economy, and everyday life. Thank you for watching. See you in the next presentation. Bye bye.